Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada kitab Tuhfatul Akhyar. Terakhir kita sampai pada hadis ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa adalah ibadah. Ketika berdoa adalah ibadah, tentu yang pertama seorang akan semangat untuk memanjatkan permohonan dan doa kepada Allah SWT. Terlebih di Syahrul Siyam ini, di bulan puasa ini, karena Allah SWT di sela-sela menyebutkan hukum puasa dan terkait dengan masalah siyam, Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku ini dekat, aku mengabulkan doa orang yang memohon di saat dia memohon kepadaku. Demikian pula hadis yang menyebutkan tentang diijabahinya, dikabulkannya doa orang yang sedang berpuasa. Kemudian kedua, ketika doa adalah ibadah, seorang tidak akan kemudian kecewa atau berhenti ketika apa yang dia pinta belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dia berdoa, dia sudah menjalankan ibadah. Dan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu sebagai salaf mengatakan, ahmilu hammad du'ai wala ahmilu hammal ijabah. Yang menjadi pusat perhatian saya adalah bagaimana saya bisa berdoa. Bukan kemudian yang selalu terbetik bagaimana dikabulkan. Artinya yang penting kita berdoa. Setelah dikabulkan, kita nggak tahu apakah dikabulkan segera atau mungkin ditunda. Yang jelas bahwa doa adalah ibadah yang kalau seorang melakukannya, berarti dia berusaha untuk menumpuk pundi-pundi pahala. Dan doa adalah bentuk dekatnya seorang hamba kepada Allah dan butuhnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kepada orang yang mendekat kepadanya, suka kepada orang yang mau memohon kepadanya. Di sisi lain, Allah benci kepada orang yang tidak mau memohon kepadanya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Orang yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Baik, hadis berikutnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Rawahu Muslim fi sahihihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang kau berikan. Wa tahawuli afiyatika, dan berubahnya anugerah kesehatan. Wa fujaati niqmatika, dan datangnya hukuman secara tiba-tiba. Fuja'a itu artinya tiba-tiba. Naqmah lawan dari nikmah. Nikmah lawan dari apa? Nikmah yaitu apa? Hukuman.
wa jami'i sakhatika, dan seluruh apa yang menyebabkan engkau murka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari hilangnya nikmat. Ketika seorang memohon kepada Allah untuk dilindungi dari hilangnya nikmat, di situ mengandung arti juga seorang dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan. Karena kemaksiatan menjadi sebab nikmat itu apa? Hilang. Di antara sebab nikmat yang Allah berikan itu hilang adalah kemaksiatan. Sebagaimana yang telah menimpa Nabi Adam alaihi assalam ketika Adam dan Hawa mereka memakan dari pohon yang dilarang untuk mendekatinya. Dengan seketika pakaian yang mereka pakai itu langsung hilang, langsung lepas. Aurat mereka terlihat, kemudian mereka mencari daun-daun yang ada di surga untuk menutup auratnya. Yang dulu mereka makan dan minum tidak perlu mencari apa yang diinginkan, sudah ada di hadapan, kemudian mereka setelah itu diturunkan ke muka bumi. Yang mereka kalau ingin makan harus mencari, ingin minum harus mencari. Namun Adam dan Hawa mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima tobatnya, dan Allah akan kembalikan ke dalam surga ke tempat yang lebih mulia dari sebelumnya. Tapi yang dijadikan pelajaran bahwa ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Adam di atas para malaikat, ini adalah di antara sebab kemuliaan menjadi hilang ketika seorang berbuat maksiat. Yang manakala ada orang alim ia berbuat maksiat, maka ilmu tadi bisa hilang. Kemudian kedudukan yang terpandang di tengah masyarakat kemudian bisa hilang. Ya. Makanya dahulu dikatakan bahwa kalau ada seorang alim tapi bejat akhlaknya, maka dia seperti orang Yahudi. Ya. Nabi Adam diberi oleh Allah pengetahuan tentang nama segala sesuatu. Nama-nama segala sesuatu yang malaikat saja tidak tahu. Dilebihkan dengan ilmu. Ketika berbuat maksiat, maka kenikmatan yang ada kemudian dicabut, kemudian Adam diturunkan ke bumi. Namun Adam dan Hawa mereka bertobat dan mereka akan kembali ke dalam surga dalam kondisi yang lebih mulia dari sebelumnya. Dan itu semua adalah tentunya atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menakdirkan adanya jihad. Allah menakdirkan adanya, Allah mengutus para nabi dan para rasul. Kalau Adam dan Hawa tidak turun ke muka bumi, di mana? Di surga tidak ada jihad tentunya. Di surga tidak ada peperangan. Tapi itu ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Rasul mohon pada Allah untuk dilindungi dari hilangnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nikmat imma nikmatu din wa imma nikmatu dunya, nikmat agama atau nikmat terkait dengan masalah dunia. Ketika seorang memohon kepada Allah untuk dilindungi dari lenyapnya nikmat, ini mengandung makna seorang memohon kepada Allah untuk dijaga dari kemaksiatan. Kemaksiatan menjadi faktor utama hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tahawuli afiyatika, dan berubahnya kesehatan yang diberikan olehmu kepadaku. Nasihat bagi seorang mukmin ini baik. Nasihat seorang mukmin akan banyak beramal. Meskipun sakit bagi seorang mukmin juga baik, karena orang yang di saat dia sehat
Bisa dia mukim, dia melakukan amal kebaikan, kemudian ketika dia sakit atau bepergian kemudian terhalang dari kebaikan, maka Allah tetap mencatat sebagai apa? Amal saleh. Allah tetap ya mencatat pahala bagi orang seperti ini. Namun orang yang sehat dia bisa beramal untuk dirinya dan bisa membantu orang lain. Sedangkan orang sakit dia tercegah dari banyak amal saleh. Dia juga sulit untuk bisa membantu orang lain. Bagaimana dia bisa membantu orang lain, dia juga butuh bantuan orang. Ya, sehat itu penting. Karena badan ini ibarat kendaraan bagi ruh. Jika kendaraannya ini ya, tidak normal, tentunya ruh pun akan terpengaruhi dengan apa? Tubuh yang tidak sehat. Wa fujaati nikmatika, dan datangnya hukuman darimu secara tiba-tiba. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang baik seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir dari datangnya siksa Allah secara tiba-tiba, tentu kita lebih dari itu. Dan yang namanya siksa atau adab terkadang muncul bukan hanya semata-mata seorang dia berbuat maksiat sendiri, tapi bisa jadi karena imbas dari kemaksiatan orang lain. Ketika kemaksiatan itu telah merajalela, kemudian tidak ada yang mencegahnya, maka turun musibah kepada semua orang, yang baik dan yang buruk kena. Orang salih, orang yang ahli maksiat semuanya kena. Kita berlindung pada Allah dari siksaannya seperti hukumannya seperti ini. Wa jami'i sakhatika, dan seluruh hal yang menjadikan kemurka ya Allah. Seorang berlindung pada Allah dari sebab-sebab yang dengannya seorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara sebabnya adalah kemaksiatan. Yang di antara sebabnya adalah seorang berpaling dari mempelajari agama ini. Sehingga seorang ketika berlindung pada Allah dari semua apa yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia juga artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, dari kelalaian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma inni a'udzu bika min ghalabatid dain wa ghalabatil aduwi wa syamatatil a'da'i. Rahun Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari terkalahkan oleh hutang. Wa ghalabatil adu, dan terkalahkan oleh musuh. Wa syamatatil ada, dan dari celaan musuh. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Di sini Rasulullah alaihi wasallam berlindung pada Allah dari 3 hal. Yang pertama, berlindung pada Allah dari terkalahkan oleh hutang. Ini terbebani oleh hutang yang berat, yang sulit untuk membayar. Hutang meskipun bukan dosa, tapi bisa menjadi sebab seorang itu terhalang langsung untuk masuk dalam surga. Seorang yang terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia masih memiliki hutang, dia belum bisa langsung masuk dalam surga. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam
pernah waktu itu ketika ada seorang meninggal, kemudian orang tadi punya utang. Rasul hampir tidak menyolati orang tadi. Sampai sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, hutang-hutang dia saya tanggung. Hutang-hutang dia saya bayarkan." Baru setelah itu Rasul menyolati orang tadi. Bukan dosa, tapi karena ini adalah hukuk Bani Adam. Hak-haknya Bani Adam berat sekali. Makanya barakallahu fikum, terkait dengan utang piutang, Allah menurunkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Satu ayat satu lembar. Satu ayat satu lembar sendiri dalam Al-Quran. Yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ila akhir ayat. Satu ayat, satu lembar. Ini menunjukkan bahwa masalah utang piutang ini perkara yang berat. Ya. Seorang memohon pada Allah untuk dilindungi dari terkalahkan oleh hutang. Ini seorang kesulitan membayar hutang. Orang yang dibebani oleh hutang yang berat, dahulu dikatakan hamun bilail wa dulun bin nahar. Kalau datang malam hari dia sedih, kepikiran terus kapan bisa bayar hutang. Kalau di siang hari, ya dia seperti apa ya? Ya, orang yang nggak punya muka, malu dia. Karena apa? Ya, malu kepada orang yang ya menghutanginya karena dia belum bisa membayar. Sementara sudah jatuh tempo. Ya. Di siang hari dia malu, ya, hina. Di malam hari dia apa? Sedih, terus memikirkan, sulit tidur. Wa ghalabatil adu, dan terkalahkan oleh musuh. Walaupun tentu yang namanya alul haq tidak selalunya menang ya dalam menghadapi musuh. Tapi kalau kalah terus, bagaimana orang akan percaya dengan agama ini? Muslimin kalah terus dalam perang dengan orang-orang kafir. Mungkin akan ada anggapan loh, ini benar atau enggak? Ini agama apa kok perang dengan orang kafir kok enggak pernah apa? Menang. Tapi kalau menang terus pun bahaya. Kalau menang terus khawatir akan terjadi kesombongan. Tapi di saat kalah, di saat juga menang, orang jadi tahu bahwa kemenangan hanya semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan faedah dari kisah perang Uhud dan kekalahan telak yang dialami oleh kaum muslimin, bahwa wali-wali Allah tidak selalunya menang. Wali-wali Allah tidak selalunya menang dalam peperangan. Kenapa? Kalau selalu menang, khawatir justru akan timbul kesombongan. Justru kesombongan ini yang bahaya, akan bisa menghancurkan amalan. Namun ketika mereka kalah, ketika mereka menang, kalah menang, ini akan memunculkan sikap tadarru, sikap mendekat dan ya mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak juga selalunya kalah. Kalau selalu kalah, ya bagaimana orang-orang akan beriman, ya kan? Jika benar apa yang disebut oleh Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Ketika masa-masa perjanjian damai dengan kaum muslimin, waktu itu dia pergi ke Syam. Ditanya oleh Heraklius, ya, raja Romawi, kaifal harbu bainaka wa bainakum wa baina Muhammad? Seperti apa perang antara kalian dengan Muhammad? Kata Abu Sufyan, al-harbu sijalun, yaumun lana wa yaumun alaina. Perang itu imbang, kadang kita kalah, kadang kita menang. Artinya wali-wali Allah SWT tidak selalunya menang, tidak pula selalunya kalah. Kita mohon pada Allah untuk dikalahkan oleh musuh. Karena musuh kalau sampai mengalahkan kita, itu akan banyak sekali madarat yang akan timbul. Di antaranya, ya, mereka semakin berani mendolimi kaum muslimin. Dan mereka semakin menjadi-jadi dalam memusuhi agama ini.
dan menekan orang-orang yang beriman. Walaupun tentu seperti tadi terkadang kalah, terkadang menang. Namun sejarah telah membuktikan di saat kaum mukminin sisi keimanan mereka kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Sisi tawakalnya pada Allah kuat, tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan persenjataan. Sejarah telah membuktikan kemenangan lebih banyak daripada kekalahan. Bisa dari 10 peperangan, bisa jadi kalah 2 kali, 8 kali apa? Menang. Artinya lebih banyak apa? Menangnya. Kalau dihitung, ya lebih banyak poinnya, lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Wasyamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dicela oleh musuh. Syamatatul a'da, celaan dari musuh ini terkadang muncul ketika musuh tahu kalau kita ditimpa oleh musibah. Istilahnya mereka bertepuk tangan. Sehingga barakallahu fikum, ya, jangan sampai seorang dia berkeluh kesah kepada orang yang ternyata itu musuhnya. Atau dia berkeluh kesah di media sosial, semua orang apa? Membaca, ternyata di antara yang baca adalah orang yang tidak suka, wah semakin apa? Bertepuk tangan. Ini namanya syamatatul a'da. Yang namanya musuh sangat senang kalau yang dimusuh itu terkena apa? Musibah. Terkena musibah. Ya sebisa mungkin kita menyembunyikan. Kita jangan terlalu, ya walaupun kita sedih, walaupun kita sakit, kita banyak utangnya misalnya, kemudian kita umbar kekurangan kita di hadapan orang banyak yang bisa jadi yang mendengarnya ini musuh kita semakin bertepuk tangan. Tuh lihat, ya kan? Ya, dibebani oleh utangnya banyak. Tuh lihat, ya kan? Sakit-sakitan, tuh lihat. Jangan. Ya. Anda sebisa mungkin jadi orang yang bijak. Ya. Meskipun Anda misalnya dalam kesulitan, Anda dalam kondisi melihat musibah, tidak semua orang ya mendengar Anda terkena musibah. Orang yang bisa meringankan beban Anda saja. Jadi kaum mukminin, orang-orang yang tulus. Adapun kalau kamu ungkap di media sosial misalnya, ya, semua orang membacanya, nanti bisa jadi musuh akan apa? Tahu kemudian bertepuk tangan. Sehingga menjadikan kamu semakin sedih, semakin apa? Terpuruk kondisinya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bismihi alladzi idza su'ila a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Akhrajal arba'ah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Zat yang esa, Zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, Zat yang tidak ada seorang pun yang serupa dengannya. Rasul alaihi wassalam ketika mendengar orang tadi berdoa seperti itu, Rasul mengatakan laqad sa'alallaha bismihilladzi idza su'ila bihi a'ta. Sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya. Dengan menyebut nama Allah yang kalau nama tadi kalau seorang menyebut nama tadi untuk meminta kepada Allah, Allah akan memberi. Dan apabila seorang berdoa dengan menyebut nama tadi akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini barakallahu fikum pentingnya seorang sebelum dia memohon kepada Allah, dia menyebut pujian, ya sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia bertawassul ya kepada Allah SWT dengan menyebut nama-nama yang mulia, menyebut keesaannya. Ini di antara nama-nama ya yang kalau seorang berdoa dengan menyebut nama tadi akan dikabulkan permohonannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Ismullah A'zam, nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung. Kalau seorang memohon pada Allah dengan diawali dengan menyebut ya, kalimat-kalimat tadi, maka dia akan dikabulkan permohonannya. Kita apa? Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang misalnya setelah itu dia memohon apa yang dia inginkan. Jadi disebutkan tadi Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seorang minta pada Allah misalnya kelapangan hidup, ya, rezeki yang lancar, ya, kemudian misalnya ya, penjagaan dari segala kejelekan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu adalah penjaga bagi segala perkaraku. Artinya Rasul mohon pada Allah untuk dijaga agamanya. Yang agama ini adalah segala-galanya. Kalau agama ini rusak, semuanya akan rusak. Ya, kalau agama ini telah rusak, maka semuanya pun apa? Akan rusak. Maka Rasul mohon pada Allah untuk dijaga agamanya. Yang kalau agama itu masih terjaga, meskipun seorang itu fakir, meskipun seorang itu sakit-sakitan, meskipun seorang mungkin banyak problem, dia tidak akan salah jalan. Dia akan terus ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau agama orang itu rusak, ya, jangankan menghadapi problem kayak tadi, dalam kondisi normal saja, ya, dia melakukan yang tidak baik. Apalagi kalau dia terjatuh ke dalam kesulitan hidup, mungkin dia akan datang ke dukun, mungkin dia naudzubillah dia akan bunuh diri, wa ila akhirih. Karena apa? Nggak punya agama, nggak ada pegangan yang menjaga dia dari segala kejelekan. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah perkara duniaku ya Allah yang padanya ada penghidupan. Di sini juga seorang mohon pada Allah untuk ya dicukupi dengan rezeki yang halal, rezeki yang kafaf kata ulama, rezeki yang tidak lebih tidak kurang. Karena seorang kalau diberi oleh Allah rezeki yang ya lebih, bisa jadi dia akan melampaui batas. Rezeki yang kurang dari hajatnya bisa jadi dia akan melenceng. Ya, mohon pada Allah rezeki yang apa? Mencukupi kebutuhannya. Orang butuh hidup. Ya, orang butuh untuk tercukupi kebutuhan hidupnya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku ya Allah yang padanya ya tempat kembaliku. 3 hal ini barakallahu fikum jika terjaga pada seorang sudah orang tadi mendapat kebaikan di dunia wal akhirah. Terkumpul pada 3 hal ini, kebaikan agama, kebaikan dunia dan kebaikan apa? Akhirat. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan untuk menambahkan ya segala kebaikan bagiku. Jadikan sisa-sisa umur yang ada untuk
bisa menambah pahala. Ya. Karena ibarat ya, seorang itu tinggal ya menanti ajalnya, sisa seumur yang ada, ya, memohon kepada Allah agar bisa dipakai untuk kebaikan. Seorang penyair dahulu mengatakan, ya, dahulu mengatakan yang padanya ada nasihat ya, baik untuk kita. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif di akhir-akhir dari kitab. Beliau menyebutkan syair yang kurang lebih seperti ini. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin yamdi yudni minal ajali. Terkadang kita bahagia, kita senang dengan hari-hari yang kita lalui. Pada setiap hari berlalu berarti kita telah dekat dengan ajal. Inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin yumdi yudni minal ajali. Kita terkadang ya bahagia dengan hari-hari yang kita lalui. Artinya dengan panjangnya umur karena kita bahagia. Bahkan sebagian orang ya merayakan apa? Hari apa? Ulang tahun, ya ulang tahun. Itu kan isinya hura-hura kan? Isinya hura-hura, isinya hanya senang-senang. Seolah-olah ya yang seolah-olah dia masih panjang umurnya, padahal setiap hari berlalu berarti kita telah mendekat dengan ajal. Ini bagus sekali. Nasihat yang disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali di akhir-akhir kitab Lataiful Ma'arif. Ya. Inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin yumdi yudni minal ajali. Terkadang kita bahagia dengan panjangnya umur, dengan hari-hari yang kita lalui. Ya. Padahal setiap hari berlalu berarti kita terdekat dengan ajalnya. Dahulu sebagian salaf juga mengatakan bahwa innama anta ibnu yaumika, innama anta ibnu yaumika, engkau adalah putra pada hari itu. Anda adalah putra ya untuk hari itu. Yang sudah lewat tidak akan kembali, yang akan datang entah kita bisa sampai ke sana atau tidak. Innama anta ibnu yaumika, sungguhnya engkau adalah putra untuk hari itu. Sudah lewat tidak akan kembali. Yang akan datang kita enggak ngerti apakah kita sampai ke sana. Kita mohon kepada Allah dengan bertambahnya umur bertambah pula kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang tambah umurnya tapi tambah juga apa? Bertambah amalannya. Bertambah kebaikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bertambah jelek apa? Amalannya. Semakin tua bukan bertambah baik, bahkan semakin menumpuk dosa. Lihat dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan bagaimana orang-orang Yahudi, dan ini pula angan-angan orang kafir. Seandainya mereka diberi oleh Allah umur yang panjang, seandainya diberi oleh Allah umur 1000 tahun, Allah mengatakan yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Sebagian dari mereka berandai-andai kalau diberi umur selama 1000 tahun. Wa ma huwa bimusahzihi minal adabi ayu ammar. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjadi jaminan seorang itu selamat dari adab. Tidak jaminan seorang selamat dari adab. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian ya sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejelekan. Naudzubillah, jangan sampai seorang meninggal kemudian terus membawa beban dosa. Karena apa? Dia memberi contoh yang jelek misalnya. Menjadi contoh yang jelek,
kemudian diikuti kejelekannya sampai dia mati, dia terus menanggung apa? Dosa karena sanna sunatan sayyi'ah. Ya, menjadi contoh yang jelek. Atau seorang dia memiliki pemahaman yang bid'ah, ya, atau kitab-kitab yang bermuatan kesesatan, kemudian dia mati, kitabnya dibaca dan kesesatannya diikuti, dia ketika dia mati tetap menanggung apa? Dosa, menanggung ya beban. Kita berlindung pada Allah dari yang seperti ini. Jadikan kematian sebagai akhir dari segala kejahatan. Ya, setelah itu ya tidak ada lagi kejahatan. Kita mohon pada Allah SWT kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ya kita telah terhenti dari kita segala dosa dan kejelekan. Taib. Ini di antara doa yang Nabi panjatkan. Dan tentunya apa yang Nabi panjatkan, apa Nabi yang contohkan dari doa-doa ini, seyogianya kita ya menirunya, mencontohnya. Meskipun seorang dia ketika memohon kepada Allah sesuai dengan apa yang dia pinta. Namun apa yang Nabi telah contohkan kepada kita ini tentunya doa yang paling utama. Dari susunan kata atau susunan kalimat sangat indah. Kemudian dari makna yang terkandung pada kalimat tadi pun sangat ya singkat dan padat. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang sifatnya singkat dan padat. Ya, singkat namun memiliki makna yang padat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.